Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, alhamdulillah hari ini setelah tadi rapat komisi dan juga rapat fraksi, saya berkesempatan untuk melakukan kewajiban saya sebagai bukan hanya anggota DPR tapi juga anggota MPR untuk asmus dan juga sosialisasi 4 pilar negara kita tercinta ini. Dan beberapa aspirasi disampaikan oleh konstituen saya yang sangat bagus saya rasa ya. Ada dari PGRI, dari pelaku kebudayaan, dari anak-anak muda, dan juga dari ibu-ibu yang dikenal sebagai ras terkuat yang ada di Indonesia. Saya rasa saya tidak mungkin bisa berada di posisi ini menjadi anggota DPR RI kalau bukan karena mereka-mereka ini yang sudah memberikan kepercayaannya terhadap saya. Jadi sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melakukan apapun yang saya bisa, bahkan kalau itu di luar konteks pekerjaan, itu ranah pribadi. Selama saya mampu dan saya bisa, saya berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bukan hanya di Jabar 7 tapi di seluruh Indonesia. Tadi ada beberapa masukan yang menarik, terutama terkait sarana prasarana, karena seperti biasa yang kita ketahui kan, pendidikan itu masih belum merata di seluruh Indonesia, bukan hanya dari sisi kurikulum, tapi juga sarpras yang tidak mendukung. Jadi tadi dari PGRI memberikan masukan bahwa di satu daerah, di daerah Kabupaten Karawang, itu ada yang hanya memiliki satu sekolah menengah. Jadi satu SMP untuk daerah yang cukup luas gitu. Nah, kalau bisa itu didorong supaya ada setidaknya sekolah satu lagi di daerah tersebut. Lalu juga ada masukan untuk sineas lokal ya, untuk pelaku budaya lokal. Mereka ini adalah komunitas pencaksilat, tidak memiliki sarana seperti matras ataupun gendang ataupun alat-alat pukul. Jadi hal-hal seperti itu yang belum dibantu oleh pemerintah setempat. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu selama saya masih bisa bantu dari kantong saya pribadi, pasti akan saya coba lakukan. Dan beberapa masukan lainnya lah, terutama karena saya di Komisi 10, ada RUU Sisdiknas yang menjadi kendala banyak guru honorer di luar sana. Harapan saya yang pasti untuk 1 tahun ini, seperti kita ketahui, banyak kementerian dan juga kelembagaan yang terkena efisiensi. Tapi harapan saya adalah itu tidak mengurangi program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti contohnya di pendidikan, ada 2 program yang sangat berguna bagi masyarakat, PIP dan KIP. Dan alhamdulillah setelah kita perjuangkan di Komisi 10, kuota PIP dan KIP untuk tahun ini tidak berkurang. Alhasil lebih banyak lagi masyarakat yang bisa tersentuh hidupnya dengan PIP dan juga KIP yang membantu kebutuhan sekolah mereka. Itu satu. Dari kebudayaan, mungkin yang bisa kita lakukan adalah digitalisasi, karena seperti yang saya selalu beritahu di mana-mana ya, di media ataupun di rapat kerja, kebudayaan adalah diplomasi yang paling efektif untuk sebuah negara. Jadi itu seharusnya hal yang kita dukung, dan sekarang di era digitalisasi kita harus memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan budaya kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Iya, ini adalah bentuk komitmen dan juga janji saya dulu ketika saya disumpah, saya dilantik menjadi wakil rakyat. Apapun yang saya lakukan, prioritas saya adalah untuk masyarakat dan untuk negara Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan suatu golongan. Saya pernah ingat banget awal-awal saya dilantik, ada yang memfitnah saya, bilang katanya saya masih akan tetap syuting, saya masih akan tetap tampil di TV, padahal saya tidak pernah sekalipun keluar dari mulut saya bilang bahwa saya akan menjadikan pekerjaan ini pekerjaan sampingan. Justru saya buktikan seiring berjalannya waktu bahwa sekarang prioritas utama saya adalah menjadi pejabat publik, menjadi wakil rakyat. Saya terus belajar, saya terus berusaha, dan insya Allah waktu yang membuktikan masyarakat pelan-pelan juga bisa mengetahui kinerja anak muda, kinerja artis di parlemen itu seperti apa. Saya rasa meskipun sekarang saya menjabat sebagai wakil rakyat, tapi kan bagaimanapun juga saya adalah public figure. Pasti yang namanya public figure, kehidupan pribadinya itu disoroti gitu. Jadi ya apapun yang terjadi di kehidupan saya sekarang, masyarakat pasti tahu dan transparan kok.